Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara populer terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan. Lantas, apa dampak terpilihnya Trump bagi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya. Dalam Trump menang Pilpres AS, apa efeknya ke ekonomi RI? Kita start yang pertama. Ya, pemilihan Presiden Amerika Serikat telah dilangsungkan pada 5 November lalu. Berdasarkan perhitungan cepat dari The New York Times, Trump meraup 72.083.871 suara populer. Sementara lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, hanya meraup sebanyak 67.274.910 suara populer. Dari suara elektoral, Trump meraih sebanyak 295 suara dari total 538 suara elektoral. Sementara itu Harris meraih 226 suara elektoral. Nah, dalam sistem Pilpres AS, capres yang memenangkan 270 atau lebih suara elektoral keluar sebagai pemenang. Nah, dengan sistem ini, seorang calon presiden bisa menang Pilpres meski kalah dari suara popular vote. Sementara sejauh ini, Trump mengungguli keduanya. Ada 93 suara elektoral yang dipertaruhkan di antara 7 negara bagian yang menjadi penentu atau swing states, di mana swing state ini merupakan istilah yang merujuk pada kumpulan negara-negara bagian yang menjadi penentu kemenangan setiap kandidat di Pilpres AS. Trump dan Kamala membutuhkan setidaknya 51 suara elektoral dari negara-negara bagian ini untuk mengamankan kursi kepresidenan. Nah, pada Pilpres AS 2024 ini ada 7 negara bagian yang diklaim sebagai swing state. Ketujuh negara bagian tersebut diantaranya terdiri dari Arizona, kemudian Georgia, lalu ada juga Michigan, di mana Michigan terletak di sini, kemudian ada Wisconsin, Pennsylvania, kemudian ada Nevada dan North Carolina. Nah, berdasarkan update hingga pukul 17.27 waktu Amerika Serikat di Nevada dan Arizona, negara penentu ini masih dalam tahapan perhitungan suara yang biasanya membutuhkan 4 sampai dengan 13 hari. Hal ini karena sebagian besar pemilih memberikan suara melalui pos. Sejauh ini Arizona telah menerima sebanyak 64% suara. Sementara untuk Nevada sendiri sudah menerima 87% suara. Sementara itu, swing states lainnya seperti Georgia, Michigan, kemudian juga Wisconsin, Pennsylvania, lalu juga North Carolina, ini telah menerima lebih dari 95 suara. Dan seperti yang terlihat, yang merah ini merupakan pemenangan Trump gitu. Trump menang di wilayah negara-negara bagian yang berwarna merah di sini. Sedangkan Kamala menang di negara-negara bagian yang berwarna biru. Terlihat jelas bahwa mayoritas dimenangkan oleh Trump. Dan perlu diketahui pada 25 Desember sertifikat pemilu setiap negara bagian harus sudah diterima oleh Presiden Senat yang nantinya dijabat Wapres AS. Pada tanggal 6 Januari 2025 Kongres AS akan menghitung suara dan mengonfirmasi hasilnya dan pelantikan presiden baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari tahun depan. Ya, luar biasa. Trump yang pernah dimaksulkan 2 kali saat menjabat sebagai Presiden AS, yakni pada tahun 2020 dan 2021, divonis bersalah oleh pengadilan AS dengan 34 dakwaan hingga 3 kali percobaan pembunuhan, berhasil comeback dengan memenangkan Pilpres AS 2024. Hal ini mendorongnya untuk mendeklarasikan pidato kemenangan di depan para pendukungnya pada Selasa malam 5 November waktu setempat. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan ada 3 dampak yang bakal dirasakan di tanah air jika Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Yang pertama adalah penguatan mata uang dolar Amerika Serikat yang akan terus terjadi ke depan seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan Bank Sentral AS, the Fed Fund Rate. Ia mengatakan berbagai permasalahan itu tentu akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang seperti Indonesia. Nah, kemudian nilai tukar rupiah juga berpotensi melemah ke depan. Yang kedua, aliran modal asing akan semakin sempit. Dan ketiga, ketidakpastian di pasar keuangan. Kemudian guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Peri mengatakan ini yang harus kita respons secara hati-hati. BI terus menyampaikan komitmen menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sinergi erat dengan pemerintah dan Komite
Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Nah, melansir dari The Economist, Trump menjadi kandidat yang lebih radikal dalam isu perdagangan. Dengan kebijakan tarif dan juga yang mengembalikan strategi ekonomi Amerika ke masa lampau. Sementara Harris sendiri bersikap lebih moderat, namun tetap mendukung proteksionisme ringan dengan subsidi untuk industri tertentu. Lebih lanjut, kini Trump juga berjanji akan menerapkan tarif pada semua barang impor ke Amerika dengan tarif universal hingga 20%. Nah, selain itu, Trump juga mengancam tarif hingga 60% untuk barang buatan China. Sementara Harris di sisi lain menentang perdagangan bebas dan bahkan menolak perjanjian dagang dengan Meksiko dan Kanada pada 2020. Ia juga menolak ide tarif universal Trump yang disebut sebagai pajak penjualan nasional yang akan meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika Serikat. Harris berencana memberikan subsidi untuk memperkuat industri manufaktur domestik dengan program America Forward Tax Credit. Program ini akan mengalokasikan dana besar untuk industri masa depan, terutama energi bersih, serupa dengan subsidi dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi era Biden. Dalam laporan Sinarmas Sekuritas yang berjudul The US Election Countdown, menunjukkan bahwa jika Trump menang, maka kebijakan perdagangan, imigrasi, dan fiskalnya secara keseluruhan akan menyebabkan stagflasi dan diperkirakan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto untuk 2025 menjadi 1,6% serta menaikkan proyeksi inflasi menjadi 3,5%. Selain itu, jika Trump menang, pasar cenderung khawatir tentang risiko paket pemotongan pajak yang dibiayai oleh defisit yang besar. Ya, pemirsa, hasil Pilpres Amerika tentunya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap global hingga Indonesia, khususnya dari segi ekonomi. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar dunia. Maka dari itu setiap kebijakan yang diambil pemerintah AS akan memiliki dampak yang besar. Kita harapkan kebijakan Donald Trump dapat berdampak baik terhadap ekonomi dalam negeri.